Pada KB2 ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif peserta didik. Dalam perkembangan kognitif peserta didik akan dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, pengertian perkembangan kognitif peserta didik. Yang kedua, karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Yang ketiga, komponen-komponen keterampilan kognitif peserta didik, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik, dan implikasi perkembangan kognitif peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian perkembangan kognitif peserta didik. Di sini akan kita bahas pengertian perkembangan kognitif peserta didik menurut Pease. Menurut Pease, di sini perkembangan kognitif peserta didik itu terjadi dalam beberapa tahap atau melalui beberapa tahap. Yang pertama, tahap sensori motorik itu terjadi pada anak usia 0 sampai 2 tahun. Nah, pada usia ini kemampuan anak sangat terbatas pada gerak refleks, bahasanya awal, dan ruang waktu yang sekarang saja. Yang kedua, tahap praoperasional itu terjadi pada usia 2 sampai 4 tahun. Nah, pada usia ini anak mulai mengembangkan kemampuan menerima stimulus secara terbatas, tapi belum bisa berpikir secara abstrak. Yang ketiga, tahap operasional konkret terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Pada usia ini anak sudah mampu menyelesaikan tugas, misalnya menggabungkan, memisahkan, menyusun, menderet, atau melipat. Yang terakhir, tahap operasional formal. Ini terjadi pada anak usia 11 sampai 15 tahun. Pada tahap ini anak sudah mampu berpikir tingkat tinggi, sudah mampu berpikir secara abstrak dan reflektif. Poin kedua, kita akan membahas karakteristik kemampuan proses dan keterampilan kognitif peserta didik. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, persepsi. Yang kedua, memori atau ingatan. Yang ketiga, atensi atau perhatian. Yang pertama, persepsi. Menurut Akbar tahun 2015, persepsi itu adalah proses kognitif yang kompleks untuk menghasilkan suatu gambaran yang unik tentang realitas yang barangkali berbeda dengan kenyataan sesungguhnya. Nah, yang kedua, memori atau ingatan. Di sini memori ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, memori sensoris. Yang kedua, memori jangka pendek. Dan yang ketiga, memori jangka panjang. Untuk memori sensoris, itu sistem memori melalui pencatatan indera hanya sekitar 1/4 detik saja. Nah, sedangkan memori jangka pendek itu berkapasitas sekitar 30 detik. Yang terakhir, memori jangka panjang itu penyimpanan informasinya dalam waktu lama atau relatif permanen. Sedangkan atensi atau perhatian itu ada 5 pengelompokan. Yang pertama, receptor adjustment. Nah, itu merupakan alat indera yang menjadi perhatiannya. Yang kedua, postural adjustment, itu yang menjadi perhatiannya adalah sikap tubuh. Yang ketiga, muscle tension, yang menjadi perhatiannya itu dari tegangan otot. Central nervous adjustment, itu yang menjadi perhatiannya yaitu penyesuaian dari saraf pusat. Dan yang terakhir, increases clearness, itu semakin jelas objek yang menjadi perhatian, maka semakin menarik perhatian setiap individu. Ketiga, komponen keterampilan kognitif peserta didik. Di sini komponennya ada 4. Yang pertama, metakognitif. Apa itu metakognitif? Metakognitif adalah pengetahuan dan kesadaran tentang proses pengetahuan tentang pikiran atau cara kerja. Nah, dalam metakognitif itu ada 3 tahap. Yang pertama, perencanaan, pengontrolan, dan evaluasi. Yang kedua, strategi kognitif. Ada 3 jenis strategi
kognitif. Yang pertama chunking, spatial, dan multipurpose. Chunking, apa yang dimaksud dengan chunking adalah melalui proses strategi dengan cara melalui proses mengurutkan, mengklarifikasi, dan menyusun. Yang kedua spatial. Nah, strategi kognitif spatial itu yang bagaimana? Strategi untuk menunjukkan hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang ketiga multipurpose. Yang dimaksud yaitu strategi yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Yang ketiga gaya kognitif. Di sini gaya kognitif ada dua. Yang pertama gaya kognitif impulsif dan reflektif. Yang kedua gaya kognitif field dependent. Yang pertama gaya kognitif impulsif dan reflektif. Nah, itu menunjukkan cara berpikir yang cepat atau kecepatan berpikir. Yang kedua gaya kognitif field independent, itu cara seseorang menganalisis dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang terakhir pemikiran kritis. Di sini terdapat 10 kecakapan berpikir kritis. Yang pertama keterampilan membedakan fakta-fakta. Yang kedua membedakan antara informasi, tuntutan, atau alasan yang relevan. Yang ketiga kecermatan faktual. Yang keempat kredibilitas. Yang kelima mengidentifikasi tuntutan. Yang keenam mengidentifikasi asumsi yang tidak dinyatakan. Yang ketujuh mendeteksi bias. Yang ke-8 mengidentifikasi kekeliruan tentang logika. Yang selanjutnya mengenali ketidakkonsistenan logika dalam suatu alur penalaran. Dan yang terakhir menentukan kekuatan suatu argumen atau tuntutan. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif peserta didik yaitu ada dua, faktor hereditas dan faktor lingkungan. Yang dimaksud faktor hereditas itu faktor yang sudah ada sejak dalam kandungan. Yang kedua faktor lingkungan itu terdapat kita peroleh dari keluarga maupun lingkungan sekolah. Selanjutnya implikasi perkembangan kognitif peserta didik dalam pembelajaran. Yang pertama, strategi yang digunakan guru dalam membantu peserta didik mengembangkan proses kognitifnya. Antara lain strategi yang dilakukan yang pertama yaitu guru itu harus mengajak siswa peserta didik. Guru memfokuskan perhatian agar peserta didik konsentrasi. Guru membantu membuat isyarat atau petunjuk sendiri bagi peserta didik. Nah, guru juga menggunakan media teknologi secara efektif, mengubah lingkungan fisik. Selanjutnya, guru menghindari perilaku yang membingungkan peserta didik. Dan yang terakhir, guru melatih peserta didik untuk menggunakan strategi memory. Yang kedua, upaya-upaya yang dilakukan guru dalam mengembangkan kemampuan kognitif peserta didik yaitu ada 7. Yang pertama, guru itu harus menggunakan strategi yang sesuai dengan keadaan peserta didik. Yang kedua, guru sering memberi latihan kepada peserta didik. Yang ketiga, guru mendorong siswa untuk menggunakan strategi sendiri. Bagaimana cara menyelesaikan masalahnya sendiri. Selanjutnya mengidentifikasi situasi terkait dalam pembelajaran. Yang kelima, guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk belajar sendiri. Yang keenam, guru memberi kesempatan peserta didik untuk mengevaluasi belajar sendiri. Dan yang terakhir, guru memberi kesempatan peserta didik untuk mengakses hasil belajar sendiri. Jadi di situ diketahui nanti siswa itu mana materi yang sudah paham atau mana materi yang belum paham. Sekian penjelasan KB2 dari saya. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.